Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan mempresentasikan tentang akuntansi transaksi dana zakat, dana kebajikan, dan pinjaman kode. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hizal Fulki Fauzan. Eh, Definisi dari dana zakat. Apa itu dana zakat? Zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat atau biasa dipanggil sebagai muzaki untuk diserahkan kepada penerima zakat atau yang biasa dipanggil itu mustahik. Nah, pembayaran zakat dilakukan apabila nasib dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat. Itu ditulis dalam PSAK 101 paragraf 71. Nah, unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana zakat meliputi sumber dana, penggunaan dana selama suatu jangka waktu, serta saldo dana zakat yang menunjukkan dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Nah, dalam hal ini, dana zakat tidak diperkenakan untuk menutup cadangan kerugian aset produktif. Sumber dana zakat di bank terdiri atas yang pertama itu zakat dari dalam entitas bank syariah, dan yang kedua itu adalah dana zakat dari pihak luar entitas bank syariah. Nah, itu termasuk dari nasabah. Kemudian penyaluran dana zakat dibatasi pada 8 golongan atau asnaf ya, yang sudah ditentukan oleh syariah, yaitu yang pertama itu fakir, yang kedua itu miskin, yang ketiga itu amil, yang keempat itu orang yang baru masuk Islam atau yang bisa disebut sebagai mu'alaf. Terus yang kelima itu adalah hamba saya atau rikob. Nomor keenam itu orang yang terlilit utang atau gorimin. Dan yang ketujuh adalah orang yang sedang berjihad atau fisabilillah. Dan yang ke-8 adalah orang yang sedang dalam perjalanan atau ibnu sabil. Nah, kemudian akuntansi dana zakat. Nah, pada pelaporan ini adalah contoh dari akuntansi dana zakat, yaitu pada pelaporan keuangan tahun 20XA, saldo dana zakat Bank Syariah Peduli adalah sebagai 15 juta. Nah, berikut adalah transaksi yang terkait dengan dana zakat pada Bank Syariah Peduli selama tahun 2000 XB. Nah, yang pertama itu pada 15 Januari 2000 XB itu diterima zakat dari Bapak Rahmat secara tunai sebesar 3 juta. Nah, dan kemudian itu pada tanggal 13 Maret 2000 XB diterima zakat dari Bapak Torik secara tunai sebesar 12 juta. Nah, kemudian pada tanggal 17 Maret 2000 XB disalurkan tunai dana zakat kepada masyarakat miskin sebesar 12 juta. Dan kemudian itu pada tanggal 1 April 2000 XB diterima zakat perniagaan Bank Syariah Peduli selama tahun 2000 XB sebesar 50 juta. Dan kemudian itu pada tanggal 2 Mei 2000 XB diterima via rekening tabungan zakat dari jamaah pengajian BUMN sebesar 10 juta. Nah, lalu pada tanggal 7 Mei 2000 XB ini disalurkan dana zakat kepada ustadz yang berdakwah di pedalaman Pulau Kalimantan sebesar 10.500.000. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 2000 XB diterima dana zakat penghasilan dari nasabah giro sebesar 20 juta
via rekening nasabah. Kemudian pada tanggal 25 September 2000 XB disalurkan tunai dana zakat kepada orang miskin sebesar 65 juta. Dan kemudian pada tanggal 30 November 2000 XB disalurkan tunai dana zakat kepada mu'alaf sebesar 2 juta. Dan kemudian 15 Desember 2000 XB disalurkan tunai dana zakat kepada Ibnu Sabil sebesar 500.000. Dan kemudian tanggal 27 Desember tahun 2000 XB ditransfer honorarium amil sebesar 500.000 ke rekening tabungan Bapak Abdi, petugas penyaluran bantuan dana ZIS. Nah, ini adalah jurnal dari transaksi sebagai berikut. Nah, kan bisa dilihat pada tanggal 15 Januari 2000 XB ini di debit kas sebesar 3 juta. Dan untuk yang kredit itu dana zakat sebesar 3 juta. Nah, ini keterangan itu zakat dari pihak luar dari BPRS. Yang selanjutnya itu pada tanggal 13 Maret 2000 XB pada debit kas sebesar 12 juta, di kredit itu dana zakat sebesar 12 juta. Ini juga sama, zakat dari pihak luar BPRS. Kemudian pada tanggal 17 Maret 2000 XB di debit dana zakat sebesar 12 juta dan untuk di kredit itu kas sebesar 12 juta. Nah, ini pada keterangan kreditnya itu dibayar kepada mustahik orang miskin. Nah, pada tanggal 1 April 2000 XB di debit itu zakat Bank Syariah Peduli sebesar 50 juta dan untuk kredit itu dana zakat sebesar 50 juta. Nah, kredit ini keterangannya itu dari bank. Kemudian 2 Mei 2000 XB di debit itu rekeningnya di debit itu rekening tabungan nasabah sebesar 10 juta dan untuk kredit itu dana zakat sebesar 10 juta. Nah, di keterangan itu zakat itu dari pihak luar BPRS. Kemudian pada tanggal 7 Mei di debit itu dana zakat sebesar 10.500.000, kemudian untuk kas itu sebesar 10.500.000. Nah, untuk ini itu dibayar kepada mustahik fisabilillah. Dan untuk pada tanggal 16 Agustus tahun 2000 XB di debit itu rekening giro nasabah sebesar 20 juta. Dan kredit itu dana zakat sebesar 20 juta. Nah, untuk ini itu zakat dari pihak luar BPRS juga. Dan untuk selanjutnya itu 25 September tahun 2000 XB itu di debit itu dana zakat sebesar 65 juta dan untuk kas itu 65 juta. Nah, ini tuh dibayar kepada mustahik orang miskin. Dan untuk selanjutnya itu untuk tanggal 30 November 2000 XB di debit itu dana zakat sebesar 2 juta dan untuk kas itu sebesar 2 juta juga. Nah, ini juga dibayar kepada mustahik mu'alaf. Dan untuk 15 Desember 2000 XB ini dana di debit itu dana zakat sebesar 500 dan untuk kas itu untuk kredit itu untuk kredit itu kas sebesar 500. Nah, ini juga dibayar kepada mustahik Ibnu Sabil. Dan untuk tanggal 27 Desember 2000 XB di debit itu dana zakat sebesar 500 dan untuk kredit itu rekening tabungan kepada Bapak Abdi sebesar 500. Ini juga dibayar kepada mustahik amil. Nah, ini laporan dana zakat. Nah, berdasarkan transaksi pada kasus 13.1 dapat dibuat laporan sumber penggunaan dana sebagai berikut. Nah, untuk tahun 2000 XB ini dibandingkan dengan laporan tahun sebelumnya. Nah, ini kita bisa lihat perbandingannya. Ini adalah laporan sumber dan penggunaan zakat. Kita bisa lihat keterangannya itu pada tahun
X2 sama X1 ini berbeda ya pada sumber dana zakat. Zakat dari bank itu di sini pada tahun 2000 X2 ini 50 juta, pada tahun 2000 X1 ini 35 juta. Dan hasilnya juga berbeda. Pada tahun 2000 X2 ini lebih besar dibandingkan dengan X1. Dan untuk penggunaan dana zakat, fakir, miskin, amil, mu'alaf, gorim, hamba saya, orang yang berjihad, orang dalam perjalanan, itu total penggunaannya itu pada tahun 2000 X2 ini 90.500.000 dan untuk 2000 X1 ini 84 juta. Dan untuk kenaikan penurunan sumber atas penggunaan itu 4,5 juta dan untuk tahun 2000 X1 ini sebesar 4 juta. Dan untuk sumber dana zakat pada awal tahun untuk tahun 2000 X2 ini sebesar 15 juta dan untuk tahun 2000 X1 ini sebesar 19 juta. Dan kemudian sumber dana zakat pada akhir tahun itu pada tahun 2000 X2 ini sebesar 19.500.000 dan untuk tahun 2000 X1 ini sebesar 15 juta. Nah, pada PAPSI 2003 memberikan kebebasan bank syariah menyalurkan langsung dana zakat yang dihimpun kepada pihak yang berhak menerima zakat atau kepada lembaga amil atau badan amil zakat. Dalam perkembangannya pada PAPSI 2013 menyebutkan bahwa bank hanya dapat menyalurkan dana saya ulangi lagi, sebagai PAPSI tahun 2003 itu memberikan kebebasan bank syariah menyalurkan langsung dana zakat yang dihimpun kepada pihak yang berhak menerima zakat atau kepada lembaga amil zakat atau badan amil zakat. Nah, dalam perkembangannya itu pada PAPSI 2013 ini menyebutkan bahwa bank hanya dapat menyalurkan dana zakat yang diterima kepada lembaga amil zakat atau badan amil zakat. Nah, dijelaskan juga dalam PAPSI terdahulu bahwa sekiranya bank syariah menyalurkan dana melalui pengelola zakat yang badan hukumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang zakat dan terpisah dari badan hukum bank,
maka bank dianggap telah menyalurkan dana zakat yang telah diterimanya secara keseluruhan berdasarkan prinsip syariah. Nah, oleh karena itu dalam laporan sumber pengguna dana zakat tidak perlu merinci penyaluran dana zakat seperti yang di atas tersebut, tetapi cukup menyebutkan lembaga pengelola seperti yang ada di contoh. Ini berikut contohnya itu Bank Syariah Aman Sejahtera, laporan sumber dan penggunaan zakat. Sama seperti yang sebelumnya, ini template-nya kurang lebih sama ya. Tinggal masukin uang keterangan uangnya berapa. Kemudian itu pengungkapan dana zakat. Nah, ini adalah hal-hal yang harus diungkapkan terkait transaksi dana zakat. Antara lain itu yang nomor 1 itu sumber dana zakat yang berasal dari internal bank, dan yang kedua itu sumber dana zakat yang berasal dari eksternal bank. Dan yang ketiga itu kebijakan penyaluran zakat, dan yang keempat itu proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing entitas pengelola zakat yang diklasifikasikan menjadi pihak berrealisasi dan pihak ketiga. Nah, kemudian dana kebajikan. Nah, ini adalah definisi dana kebajikan, yaitu dana kebajikan merupakan dana sosial dari luar zakat yang berasal dari masyarakat yang dikelola oleh bank syariah. Nah, dana kebajikan biasa juga disebut sebagai dana koridor Hasan pada PSAK nomor 59 dan PAPSI tahun 2003 menggunakan istilah koridor Hasan dan bukan istilah dana kebajikan. Nah, akan tetapi pada PSAK nomor 101 dan PAPSI tahun 2013 istilah ini diganti dengan istilah dana kebajikan. Nah, akan tetapi pada PSAK 101 istilah ini diganti dengan istilah dana kebajikan. Tidak ada keterangan resmi alasan penggantian istilah ini dalam PSAK 101. Tetapi adanya istilah dana kebajikan memberikan fleksibilitas dalam sumber maupun penggunaan dana tersebut, mengingat istilah kode lebih tepat digunakan untuk transaksi yang terkait dengan pinjam meminjam tanpa bunga berdasarkan pada PSAK paragraf 75. Jadi kata-kata dari dana kebajikan ini sebelumnya itu dana koridor Hasan, kemudian diganti pada PSAK nomor 11 dan PAPSI tahun 2013. Namun istilah ini tuh tidak menemukan keterangan yang resmi alasan penggantian istilah ini dalam PSAK 101. Kemudian sumber dana kebajikan ini terdiri dari atas, yang pertama itu infak, kemudian itu sedekah, yang kemudian itu hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dan yang berikutnya itu pengembalian dana kebajikan produktif, dan yang berikutnya itu denda, yang berikutnya adalah pendapatan non halal, dan yang terakhir itu sumbangan atau hibah. Nah, ini infak dan sedekah yang dimaksud itu dalam dana kebajikan adalah semua jenis infak dan sedekah, baik yang peruntukannya ditentukan secara khusus oleh pemberi infak dan sedekah maupun yang tidak. Nah, denda merupakan sanksi berupa uang yang dikenakan oleh bank syariah kepada nasabah yang mampu, tetapi dengan sengaja menunda-nunda pembayaran kewajibannya kepada bank syariah. Nah, semua penerimaan bank syariah dari nasabah yang merupakan denda dimasukkan ke dalam dana kebajikan. Nah, sumbangan atau hibah pada dasarnya merupakan salah satu bentuk sedekah sunnah. Akan tetapi istilah
istilah sumbangan atau hibah secara terminologi dipandang universal, sehingga dapat menampung bantuan yang mungkin berasal dari orang yang bukan beragam Islam ataupun dari instansi dan lembaga yang cenderung memilih istilah yang umum dalam memberikan suatu bantuan. Pada pendapatan non-halal merupakan sumber dana kebajikan yang berasal dari transaksi bank syariah dengan pihak yang lain yang tidak menggunakan skema syariah untuk keperluan lalu lintas keuangan. Bank syariah dalam hal tertentu harus memiliki rekening di bank konvensional juga. Dengan memiliki rekening di bank konvensional, bank yang ada di dalam maupun luar negeri, adanya bunga bank dari bank mitra merupakan suatu yang tidak dapat dihindari. Nah, dalam hal ini bunga yang diterima tersebut tidak boleh menambah pendapatan bank syariah, tapi dimasukkan sebagai tambahan dana kebajikan. Berdasarkan PSAK 101, dana kebajikan itu dapat digunakan untuk yang pertama itu dana kebajikan produktif, yang kedua itu sumbangan, dan yang ketiga itu penggunaan lainnya untuk kepentingan umum. Kemudian itu akuntansi dana kebajikan. Pada laporan keuangan tahun 2000 XA, saldo dana kebajikan Bank Syariah Peduli adalah sebesar 10 juta. Berikut ini adalah transaksi terkait dengan dana kebajikan pada BPRS Peduli selama tahun 2000 XB. Kita bisa lihat di sini pada tanggal 15 Januari 2000 XB diterima infak dari Bank Andan secara tunai sebesar 2 juta. Kemudian pada tanggal 1 Februari 2000 XB diterima transfer dari rekening Bapak Wahyu sebagai sedekah sebesar 5 juta. Dan untuk 7 Maret 2000 XB ini diterima transfer dari rekening Bapak Rudi sebagai denda atas keterlambatan pembayaran angsuran mudharabah sebesar 100.000. Dan kemudian itu pada tanggal 13 April 2000 XB itu diterima transfer dari rekening PT Antariksa sebagai sumbangan sebesar 10 juta. Dan untuk 30 April 2000 XB diterima bunga dari rekening giro di CES Mantan Bank sebesar 250. Dan untuk 15 Mei 2000 XB disalurkan dana kebajikan sebagai sumbangan kepada Panti Asuhan Yatim Putra Muhammadiyah secara tunai sebesar 10 juta. Dan untuk 11 Juni tahun 2000 XB disalurkan dana kebajikan sebagai sumbangan kepada Sekolah Dasar Negeri 1 Sidoarjo secara tunai sebesar 5 juta.
Kemudian itu pada pada tanggal 5 Januari tahun 2000 XB ini diterima infak dari Bapak Andan secara tunai sebesar 2 juta, dan untuk 1 Februari tahun 2000 XB itu diterima transfer dari rekening Bapak Wahyu sebagai sedekah sebesar 5 juta. Dan untuk 7 Maret tahun 2000 XB ini diterima transfer dari rekening Bapak Rudi sebagai denda atas keterlambatan pembayaran angsuran murabahah sebesar 100.000. Dan untuk 13 April tahun 2000 XB itu diterima transfer dari rekening PT Antariksa sebagai sumbangan sebesar 10 juta. Dan untuk 30 April tahun 2000 XB ini diterima bunga dari rekening giro di Cash Mantan Bank sebesar 250. Dan untuk 15 Mei tahun 2000 XB ini disalurkan dana kebajikan sebagai sumbangan kepada Panti Asuhan Yatim Putra Muhammadiyah secara tunai sebesar 10 juta. Dan untuk pada tanggal 11 Juni ini tahun 2000 XB disalurkan dana kebajikan sebagai sumbangan kepada Sekolah Dasar Negeri Sidoarjo secara tunai sebesar 5 juta. Dan untuk 12 Agustus tahun 2000 XB ini disalurkan secara tunai dana kebajikan untuk pinjaman Korodul Hasan Mbak Mujir yang hendak merintis usaha pisang goreng sebesar 100.000. Untuk 8 September tahun 2000 XB ini diterima secara tunai pengembalian dana Koridor Hasan tahap 1 oleh Mbah Mujir sebesar 50.000. Dan untuk 18 Oktober tahun 2000 XB disalurkan dana kebajikan untuk pinjaman Koridor Hasan Ibu Sukmi yang hendak merintis usaha pecel lele sebesar 500.000. Dan untuk 17 Desember tahun 2000 XB diterima secara tunai pengembalian dana Koridor Hasan tahap 2 oleh Mbah Mujir sebesar 50.000 dan tahap 1 oleh Bu Suki sebesar 100.000. Kemudian itu pada tanggal 5 Januari tahun 2000 XB ini di debit kas itu sebesar 2 juta, dan untuk kredit itu dana kebajikan sebesar 2 juta. Nah, ini adalah penerimaan dari infak. Dan untuk tanggal 1 Februari di 2000 XB ini di debit rekening nasabah sebesar 5 juta, dan untuk kredit itu dana kebajikan sebesar 5 juta. Nah, ini adalah penerimaan dari sedekah. Dan yang kemudian itu pada tanggal 7 Maret itu di debit rekening nasabah sebesar 100.000, dan untuk kredit itu dana kebajikan sebesar 100.000. Nah, ini adalah penerimaan dari denda. Dan untuk 13 April 2000 XB ini di debit sebesar rekening nasabah sebesar 10 juta, dan untuk di kredit itu dana kebajikan sebesar 10 juta. Dan ini adalah penerimaan dari sumbangan. Dan untuk 30 April 2000 XB ini di debit giro pada bank lain sebesar 250, dan untuk di kredit itu dana kebajikan sebesar 250. Nah, ini adalah penerimaan dari pendapatan non halal. Dan untuk 15 Mei 2000 XB ini di debit dana kebajikan sebesar 10 juta, dan untuk kas itu di kredit itu sebesar 10 juta. Nah, ini adalah penyaluran untuk sumbangan. Dan untuk 11 Juni tahun 2000 XB ini di debit dana kebajikan sebesar 5 juta,
dan untuk di kredit kas sebesar 5 juta. Ini adalah penyaluran untuk sumbangan juga. Dan pada tanggal 12 Agustus 2000 XB ini didebit sebesar dana kebajikan sebesar 100.000 dan untuk kredit di kredit kas sebesar 100.000. Ini adalah penyaluran untuk pinjaman koridor Hasan. Dan untuk 8 September tahun 2000 XB ini didebit kas sebesar 50.000 dan untuk kredit dana kebajikan sebesar 50.000. Nah, ini adalah penerimaan dari pengembalian pinjaman koridor Hasan. Dan untuk tanggal 18 Oktober di debit itu dana kebajikan sebesar 500 dan untuk kas di kredit kas sebesar 500. Ini adalah untuk penyaluran untuk pinjaman koridor Hasan. Dan untuk 17 Desember tahun 2000 XB ini di debit kas sebesar 150 dan untuk kredit dana kebajikan sebesar 150. Ini adalah penerimaan dari pengembalian pinjaman koridor Hasan. Yang kemudian itu laporan dana kebajikan. Berdasarkan transaksi pada kasus 13.2 yang sebelumnya itu dapat dibuat laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun 2000 XB yang dibandingkan dengan laporan tahun sebelumnya. Nah, kita bisa lihat dari di sini itu Bank Syariah Peduli laporan sumber penggunaan dana dan kebajikan. Tahun 2000 X2 dan tahun 2000 X1. Kita bisa lihat di sini adalah sumber dana kebajikan. Infak dan sedekah ini tahun 2000 X2 ini sebesar 7 juta dan tahun 2000 X1 ini sebesar 5 juta dan untuk denda ini tahun 2000 X2 ini sebesar 100.000 dan untuk tahun X1 ini sebesar 3 juta. Dan untuk sumbangan atau hibah pada tahun 2000 X2 ini sebesar 10 juta dan untuk tahun X1 ini sebesar 8 juta dan untuk pendapatan non halal ini sebesar 250 dan untuk tahun 2000 X1 ini sebesar 2 juta dan untuk total sumber dana tahun 2000 X2 ini sebesar 17 juta 350 dan untuk 2000 X1 ini sebesar 18 juta. Dan untuk yang selanjutnya itu penggunaan dana kebajikan. Yang pertama itu pinjaman koridor Hasan sebesar 400 pada tahun 2000 X2 dan untuk 2000 X1 ini sebesar 2 juta. Dan untuk sumbangan tahun 2000 X2 ini sebesar 15 juta dan tahun 2000 X1 ini sebesar 12 juta. Dari total penggunaan 2000 X2 ini sebesar 15.400 dan untuk tahun 2000 X1 ini sebesar 14 juta. Ini adalah yang kemudian itu kenaikan penurunan sumber atas penggunaan ya pada tahun 2000 X2 ini sebesar 1.950.000 dan untuk tahun 2000 X1 ini sebesar 4 juta dan untuk sumber dana kebajikan pada awal tahun sebesar 10 juta dan untuk tahun 2000 X1 ini sebesar 6 juta. Dan untuk sumber dana kebajikan pada akhir tahun sebesar 11.950.000 dan untuk tahun 2000 X1 ini sebesar 10 juta.
Kemudian itu pada pengungkapan dana kebajikan. Ini adalah hal-hal yang harus diungkapkan antara lain itu yang pertama tuh sumber dana kebajikan yang pertama, dan yang kedua itu kebijakan penyaluran dana kebajikan kepada masing-masing penerima. Dan untuk eh, pada nomor 3 itu proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerima dana kebajikan, yaitu pihak berelasi dari pihak ketiga. Dan untuk nomor 4 itu alasan terjadinya dan penggunaan atas penerimaan non halal. Dan untuk pinjaman korda, ini adalah definisi dan penggunaan secara terminologi. Qard berarti menyerahkan harta kepada orang yang menggunakan untuk mengembalikan gantinya pada suatu saat. Nah, qard merupakan transaksi yang diperbolehkan oleh syariah dengan menggunakan skema pinjam meminjam, qard merupakan transaksi yang diperbolehkan oleh syariah dengan menggunakan skema pinjam meminjam. Akad qard merupakan akad yang memfasilitasi transaksi peminjam sejumlah dana tanpa adanya pembedaan bunga atas dana yang dipinjam oleh nasabah. Nah, transaksi qard pada dasarnya merupakan transaksi yang bersifat sosial karena tidak diikuti dengan pengambilan keuntungan dari dana yang dipinjamkan. Nah, ini adalah kendati demikian, transaksi ini juga bermanfaat bagi bank syariah untuk memfasilitasi berbagai keperluan bank syariah. Dalam hal yang pertama itu pemenuhan tanggung jawab sosial bank syariah untuk membantu mengembangkan usaha mikro yang memerlukan dana tanpa bunga. Dan untuk yang kedua itu menyalurkan dana sosial yang dihimpun oleh bank baik dari sumber dana yang sesuai dengan syariah seperti dana infak, sedekah, hibah, denda, dan lainnya, maupun yang tidak sesuai dengan syariah seperti bunga konvensional yang tidak dapat dihindari